Allah itu ada, bisa juga kuliah, ya, kuliah sambil bekerja. Nah, jadi untuk teman-teman di sini yang masih honor tidak ada, jangan patah semangat ya. Nah, karena Allah itu akan berkehendak sesuai dengan apa yang kita usahakan. 1 tahun honor, alhamdulillah ikut tes PNS, 1 peluangnya untuk 400 orang yang mendaftar, alhamdulillah untuk kita. Itu tidak ada pakai orang dalam, orang luar, orang atas ya. Seperti kita sandarkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita niatkan manjada wajah. Jadi itu saja semangat untuk teman-teman. Jangan lihat ininya, itu hanya bonus. Bonus yang dikasih oleh Allah kalau kita yakin. Maka berusahalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Jangan putus asa. Hanya honor, tidak ada pengangkatan untuk PNS, berusaha maksimal. Nah, jangan seperti itu karena nasib bangsa ada di tangan kita. Baik ibu-ibu, kita tidak berpanjang lebar karena kesempatan kita terbatas. Hari ini banyak PR yang diamanahkan oleh ibu pengawas tadi. Bu, kita sama-sama dengar ya. Profil pelajar Pancasila nanti sama Bu Rina. Untuk RPP sama Bu Rina. Yang pengorganisasian sama Bu Rina. Ini tantangannya 3 jam 4 JP kata panitia. Kita bungkus semuanya. Kita jadikan gado-gado ya Bu ya. Nanti yang penting bisa kita makan, bisa kita nikmati, dan bisa kita implementasikan di lapangan. Nah, jadi itu sama-sama kerjasama kita ya ibu-ibu. Kami di depan berusaha untuk menyampaikan beberapa topik tadi untuk bisa ibu bawa pulang. Dan ibu-ibu kita juga mohon bantuannya untuk meningkatkan konsentrasi ya. Sehingga apa yang ibu korbankan untuk hadir hari ini, meninggalkan keluarga, ya, korban waktu, bahkan materi, itu ada imbasnya ke diri kita. Sepakat ibu-ibu yang di belakang? Sepakat. Oke, kalau apa yel-yelnya di GTK tadi Bu? Hidup di GTKI. Hidup. Jadi jaya di GTKI. Jaya. Di GTKI. Yes. Ketahuan tidak terlihat. Oke. Baik, bukan berarti tidak hafal yel-yel, tapi hati dan jiwa raga tetap untuk IGTKI. Tepuk tangan untuk IGTKI. Nah, ibu-ibu tadi sudah paham. Kita jemput ulang sedikit ya. Kurikulum Merdeka yang kita kenal sekarang ini yang viral tentang KOSP. KOSP itu kepanjangannya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Satuan pendidikannya apa? Silakan sambung nanti ya. Nah, kalau 2013 itu kita kenal dengan apa? KTSP. Sekarang apa yang Ibu ingat bedanya? Ya, kita kalau untuk anak usia dini pembelajaran tentang kognitif kan salah satunya membedakan ya. Sekarang kita cobakan. Kira-kira menurut dalam gambaran atau bayangan ibu-ibu apa yang berbeda antara KTSP dengan KOSP sampai pemahaman tadi yang diberikan oleh ibu pengawas kita? Apa yang berbedanya? Istilahnya yang pertama, ya terima kasih. Dari capaian, kalau dulu KI, KD, indikator. Sekarang Oke, ada lagi? Nah, itu luar biasa ya Ibu. Apa lagi? Kita kan di sini rame ya, Ibu. Tentunya punya pola pandang yang berbeda. Kalau menurut Ibu Nini itu sudah sampai ke dalam-dalam. Kalau dulu ada KI, ada KD, istilahnya di KTSP, sekarang ada CP, ada TP, ada ATP, ya. Apa lagi berbeda? Tadi yang disampaikan oleh pengawas di sana dalam jumlahnya, ya. Nah, ayo siapa yang menyampaikan? KTSP itu bagaimana kemarin ketebalannya, Ibu? Banyak ya? Berapa lapis? Ratusan, betul kan ratusan? Lebih. Kalau di KOSP itu paling banyak 25-30 ya. Yang membuat banyak itu lampiran. Di kurikulum Merdeka, lampiran tidak usah banyak-banyak, kan hanya contoh. Karena di lapangan itu belum tentu kita prediksi apa yang terjadi. Makanya hanya format atau contoh yang kita lampirkan.
Di KTSP ada dokumen 1, dokumen 2, ya. Di KOSP tidak. Nah, itu kita mengulang sedikit. Kami yakin ibu-ibu untuk pemahaman itu sudah sampai ke sana. Berapa bagian yang ada di KOSP? KOSP ada berapa bagian, Bu, yang ada di dalamnya? Ada 2, ada 4, ada 3. Ya, itu yang sudah sampai ke tahapan untuk perencanaan pembelajarannya ya, Bu. Sekarang kita bahas untuk yang KTSP-nya tadi. Di KTSP itu ada dokumen 1, dokumen 2. Dokumen 1 berisi apa, Ibu-ibu? Karakteristik, visi misi, kemudian ada denah lokasi, ya. Ada kalender pendidikan di KTSP. Di dokumen 2 perencanaan pembelajaran. Kalau di KOSP itu ada 5. Karakteristik, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran. Yang kelima bagiannya itu adalah evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Jadi ada 5 bagian. Terserah ibu-ibu mau buat pakai angka Romawi, pakai bar, pakai huruf, silakan. Jadi tidak ada harus pakai bab, tidak. Di Merdeka tidak ada seperti itu. Nah, itu kita jemput kembali apa yang dimaksud dengan KOSP. KOSP itu adalah kurikulum yang menjadi acuan untuk kita melakukan operasional atau kegiatan di suatu lembaga. Jantungnya, ya, ibu-ibu, jantungnya suatu sekolah. Kalau jantung itu tugas apa? Jalan, memastikan jalannya darah, ya. Nah, begitu juga kurikulum kita, memastikan jalannya proses pembelajaran. Kalau tidak ada kurikulum, kira-kira apa yang terjadi? Nah, tidak jantung apa yang terjadi? Nah, itu ya, kita dudukan konsep. Makanya kurikulum itu mesti dimiliki oleh semua sekolah. Nah, sekarang lagi kita tidak akan melihat per slide ini ya, Bu Ibu, karena slide ini jumlahnya ini ada 280 ya. Sekarang kurikulum merdeka. Kalau Pak Kabit menanyakan apa itu merdeka, kalau saya menanyakan ciri-ciri orang merdeka seperti apa? Bebas, apalagi ceria, tanpa tekanan, bisa menunjukkan apa yang kita mau, bebas berpendapat, ya, bebas berkreasi. Kita di kelas kita, ibu-ibu, bayangkan murid-murid kita, apakah sudah merdeka? Apakah murid kita sudah merdeka di kelas? Kenapa belum? Karena masih ada tuntutan-tuntutan dari kami para guru. Termasuk saya. Aja tadi bisa aman Bu. Badan kita. Setelah 76 merdeka, setelah 76 tahun merdeka. 48 tahun merdeka. Jadi saya ingin mengapresiasikan kepada anak saya, ini orang merdeka, terserah kamu apa tidak. Iya. Apakah sepakat dengan Ibu ini? Ya. Kalau anak kita masih tidak enjoy, belum happy, belum bahagia, itu tandanya belum merdeka. Kalau belum merdeka berarti terjajah ya, Ibu. Yang menjajah siapa? Gurunya. Kita. Kalau tidak siap, tidak boleh keluar main. Itu salah satu bentuk penjajahan yang sering kita lakukan. Ya. Nah, sepakat Ibu-ibu? Sekarang kita tobat berjamaah ya. Iya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, sekarang pertanyaan Ibu semua, apakah sudah merdeka mengajar? Siapa yang menjajah Ibu? Kurikulum. Nah, saatnya hari ini dihadirkan kurikulum merdeka supaya Ibu merdeka mengajar. Kalau kemarin ditentukan ini KD-nya seperti ini. Nah, sekarang Bu Nini punya cara tersendiri. Karena tidak boleh, akhirnya tidak keluar kreativitas Ibu guru. Nah, jadi sekarang supaya merdeka mengajar, merdeka belajar, penting untuk diimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, itu
itu yang kita pahami tentang kurikulum merdeka. Kenapa merdeka lebih sederhana, lebih merdeka, lebih relevan dan segala lain sebagainya. Nah ini dulu sekolah penggerak, sekarang ada pilihan tentang IKM secara terdaftar ya. Apakah ibu pernah ada mendaftar saat mau menjelang puasa kalau tidak salah? Ada. Kalau kepala sekolah yang mendaftar, kodingnya sekarang muncul P5, muncul kurikulum merdeka. Tapi kalau ibu tidak mendaftar saat itu, tidak kodingnya saat ini tetap kurikulum 2013. Terlihat ya tidak kodingnya. Nah kalau sudah ada di rombelnya ada P5, tandanya ibu kepala sekolahnya sudah mendaftar untuk IKM. Bagi yang belum bagaimana? Ya ini saatnya dikerjakan sendiri tanpa terdaftar di sistem. Nah, daripada tidak ya Bu, kita berusaha walaupun itu namanya pilihan satu, memakai kurikulum 2013 tapi sebagian berubah apakah dalam pemilihan topik pelaksanaan di lapangan. Tapi sekarang apresiasi untuk IGTK mengajak ibu semua untuk bagaimana membuat KUSP. Apapun bentuknya di awal ya Bu Ibu, yang penting kita berani dulu untuk membuatnya. Itu untuk pilihan. Kita lanjut. Nah di kurikulum KUSP yang bagian pertama itu kita lihat ya, bagian ke bawah. Ibu-ibu sebenarnya ini materinya 1 bulan oleh sekolah penggerak loh. Kita padatkan 1 hari. 4 JP tambah tadi 1 JP oleh kepala pengawas. Nah, di struktur kurikulum merdeka seperti yang disampaikan oleh ibu pengawas itu ada 2 bagian, intrakurikuler dan P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang terbaru ya ibu. Kalau ada kemarin pembicara yang mengatakan bahwa intrakurikulernya langsung terintegrasi P5, itu tidak salah. Itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 56. Sekarang sudah ada revisi Permendikbudristek nomor 262. Jadi P5 terpisah dengan intrakurikuler. Jadi nanti kalau di kita masih rapornya masih nyatu, cuma kolom-kolomnya di Proyek Pancasila. Proyek Pancasila dahar kegiatan intra gabung nih kuali pertama. Kalau bagi marubah ulak heran now. Rapor yang utama seperti biasa mata pelajaran untuk video dalam perubahan. Nari terpisah dong. Potongan gabung. Tapi di struktur nari terpisah. Di intrakurikuler isi tentang kegiatan topik untuk mencapai CP, capaian pembelajaran. Muatan lokal di mana? Di intrakurikuler. Jadi selain CP nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan literasi dan STEM itu ditambahkan CP muatan lokal yang punya kita masing-masing. Ya, karena di sini ada keterangannya ini, muatan tambahan seperti muatan lokal. Jadi kalau selama ini ibu-ibu punya muatan lokal, di kurikulum merdeka itu tidak hilang, di KUSP tidak hilang, tapi kita yang buat sendiri. Apa yang kita buatkan? CP-nya. Kalau yang disediakan oleh pemerintah hanya 3 CP. Yang kita tambahkan adalah CP muatan lokal beserta elemen dan tujuan pembelajarannya nanti. Itu ya ibu-ibu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian kurikulum yang kedua yang pertama tadi yang P5 ya. P5 apakah capai CP? Tidak. Proyek penguatan itu untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi Bu-ibu? 6. Ya. Jadi di sana tidak ada penilaian anekdot, tidak ada penilaian hasil karya, tidak ada checklist, tidak ada foto berseri untuk di proyek penguatan pelajar Pancasila. Tidak ada penilaian yang 3 di KTSP, sekarang 4 penilaian ya Bu, tambah 1 foto berseri. Jadi apa penilaian di situ? Kita hanya melihat pencapaian apa yang dibacakan berakhlak mulia ya, kita apa tadi?
iman, takwa, berkebenekaan global. Mulia. Kita hanya ingin mencapai itu. Nanti ada elemen-elemennya, ibu-ibu dan bapak, ada elemennya. Apakah berakhlak kepada negara, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada lingkungan. Nah, itu lihat di dimensi profil pelajar Pancasila. Dari mana dapatnya? Cari sendiri di YouTube. Nah, sekarang tidak ada ceritanya. Nah, aduh dia jadi pengawas. Nah, tidak. Karena pemerintah sistemnya tidak harus dari atas sekarang, ibu-ibu. Dari bawah, keinginannya dari bawah, keinginan maju dari bawah. Kalau dulu iya, dipanggil dari atas. Ayo ikut pelatihan dari atas. Sekarang tidak. Bu, itu tidak akan bergerak. Kita akan tertinggal. Nah, P5 itu yang akan kita tuju. Jadi penilaiannya terserah mau checklist. Tapi di ekstrakurikuler untuk CP1, CP jati diri itu baru kita memiliki teknik penilaian hasil karya, anekdot, checklist, dan yang baru foto berseri. Bagaimana foto berseri nanti kita singgung. Makanya nggak cukup sebenarnya 4 CP gitu. Makanya kita masuk ke sini. Jadi makanya tingkatkan konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, jadi sudah duduk satu, kita punya struktur ekstrakurikuler dan P5. Tidak terintegrasi. Kalau ibu masih melihat contoh sekolah bintang, sekolah TK Gemilang, kan beredar ya contoh-contohnya di internet mana-mana itu yang makanya topik itu ada proyek-proyek begitu ya. Si terintegrasi P5 di dalam topik atau intrakurikuler. Sekarang sudah dilihat. Yang mana yang P5 yang disampaikan oleh Ibu tadi ada pengamatan, ada pengembangan, ada penyimpulan. Nah, itu untuk P5. Kalau intrakurikuler masih seperti biasa. Ada pembukaan, inti, penutup masih. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, karena kita akan mengejar nantinya yang namanya bagaimana ibu-ibu bisa membuat tentang modul ya. Nah, itu yang dikejar ya. Modul pembelajaran atau rencana pembelajaran seperti apa. Tapi kita tidak bisa masuk ke sana kalau kita tidak mengawali dengan KUSP ini ya. Makanya kita lanjut seperti ini. Nah, ini ya tadi kita bicarakan profil pelajar Pancasila ini kerangka dasar. Kita lanjut. Nah, ini ya ibu komponennya tambah 1. Ini sedang disampaikan oleh ibu pengawas. Karakteristik visi misi itu kita lihat atau kita ubah, kita sesuaikan sekali 4 tahun. Kenapa mesti kita ubah? Karena pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Visi misi yang ada sekarang itu buat kapan? 4 tahun yang lalu. Ada yang waktu sejak sekolah berdiri. Sudah berapa kali diubah? Nah, kembali saya tanyakan ibu-ibu, siapa yang hafal visi misinya? Kalau seorang pemimpin daerah tidak hafal visi misi ke daerah tersebut, mau dibawa ke mana daerahnya? Kalau bupati ada yang tidak hafal visi misinya ya, ibu-ibu, bagaimana jalannya suatu pemerintahan? Program kesehatannya mau dibawa ke mana? Pendidikannya mau kemana? Begitu juga kalau kita di sekolah, kepala sekolahnya tidak hafal visi misi, guru tidak hafal visi misi. Jadi guru di sekolah itu menjalankan tugas berpedoman kemana? Nah, ayo kita merenung. Kalau seorang bupati, wali kota tidak hafal visi misinya atau tidak memiliki visi misi, tentunya nggak akan tenang ya, ibu. Saat bapaknya kan menyampaikan ini visi saya, ini visi saya. Nah, setelah dia kalau dia tidak hafal visi misi, makanya sering lupa janji-janjinya. Ya, begitu juga ibu-ibu. Kalau tidak hafal visi misi, makanya banyak yang terlewatkan dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Visi itu adalah harapan kita, cita-cita kita suatu sekolah, ya. Nah, sekarang ibu guru kami tanya, ibu guru punya atau harapan enggak tentang murid kita? Punya harapan muridnya yang bagaimana? Coba siapa mau menyampaikan pendapatnya?
Pernah nggak Bu, ketika mengajar itu terbayang 5 tahun lagi saya mau anak ini mandiri seperti ini? Ada nggak Bu? Yang ada? Coba sampaikan apa harapan Ibu terhadap murid yang kita didik. Nah, yang sayangnya kalau tidak memiliki harapan, jadi kita pergi melangkah itu ya sekedar menjalankan tugas ya. Apa harapan Ibu tentang anaknya, tentang anak ibunya? Anak yang bagaimana? Coba ya. Atau malah tidak punya harapan, makanya kita tidak punya tujuan dalam mengajar. Silakan. Jadi anak yang cerdas, yang tangguh, yang perkembangan zaman, yang cerdas, yang tangguh, yang bahagia, dan cinta Al-Quran sejak dini. Kayaknya salah satunya memberikan pendidikan yang berbasis Al-Quran hadis, kemudian menyajikan pembelajaran yang membuat anak bahagia dalam belajar sambil bermain, kemudian mengajarkan sambil bermain bagaimana nantinya agar anak-anak bisa berakhlakul karimah. Kalau kami dari TK kami itu biasanya di awal masuk ada nanti pelajaran hadis dan hadis, kemudian sholat duha berjamaah, lalu ada taman bermain, nanti ada berkebun sambil bermain, lalu ada sirah nabawiyah sambil belajar, ustazahnya bercerita tentang semangat sirah nabawiyah dan ketangguhan para sahabat-sahabat Nabi. Terima kasih aplaus ya Bu Ibu. Terlihat tidak Ibu-Ibu ketika seorang guru punya harapan terhadap muridnya? Punya harapan, ada usaha dan tertuang di dalam program. Ketika kita tidak punya harapan, makanya tidak punya program, tidak punya usaha untuk mewujudkan. Nah, harapan guru-guru tersebut tentang kondisi masa seorang murid, masa depan seorang murid, itulah sebenarnya menjadi gambaran masa depan bangsa, ya. Jadi masa depan bangsa ada di tangan ibu guru sebenarnya. Semua guru yang di sini punya harapan tentang muridnya, dan ketika itu diwujudkan, itulah wujud dari masa depan bangsa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Jadi tergantung ibu. Makanya perlu punya visi dan misi, apalagi visi-visi sekolah. Nah, itu yang mesti kita tanamkan, kita kuatkan sehingga kita untuk melakukan. Oh, banyak sekali ya tugasnya di KUST ini buat tujuan pembelajaran. Ibu ingat visinya, ibu ingat harapannya. Insya Allah ketika kita membayangkan murid kita yang kita inginkan itu, kita akan semangat terus, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ya Bu Ibu, isi utama yang ada di KUST. Yang pertama karakteristik, visi misi, tujuan, pengorganisasian, perencanaan pembelajaran, dan ini tujuan ya. Kemudian pendampingan dan ada lapiran. Lapiran itu seperti biasa, ada program tahunan, ada kalender pendidikan, jadwal aktivitas. Ini tidak akan menyulitkan. Yang menyulitkan di sini nanti nih. Ada RPP apa yang dinamakan dengan modul sekarang ya, modul ajar. Nah, asesmen atau yang foto berseri itu yang terbaru penilaian. Apakah penilaiannya harus ketiga-tiganya, kalau keempatnya, kalau di K13 harus ya Ibu-Ibu? Anekdotnya ada hari itu, hasil karyanya harus ada, checklistnya ada. Sini tambah lo cewek Ibu ampe, tigo sih kata karajoan. Kamu yang merdeka, sekarang Ibu mau pilih salah satu. Kakaknya sih anekdot hari itu alhamdulillah. Di situ Kapelo coba hasil karya. Nah itu enaknya merdeka ya Ibu. Tapi jangan sekali merdeka sekali ya. Ditanya pengawas mana kan merdeka Bu. Kalau merdeka kan suka hati mau dibuat atau tidak. Ingat harapan kita terhadap anak yang kita inginkan. Nah, jadi itu. Kalau suka-suka kita, apakah terwujud harapan kita terhadap anak tadi? Tidak. Anak yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia,
menyusun KUSP dan melaksanakannya. Nah, ini memang secara kalau dulu menyusun KUSP tugas kepala sekolah, ya. Bab 1 kepala sekolah, dokumen 1, dokumen 2 pembelajaran, tugas guru, begitu ya pembagiannya dulu. Kalau sekarang tidak bisa, kita sama-sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Pengawas, kita menyusun KUSP itu kapan perlu kita libatkan orang tua, kita libatkan pengawas, masyarakat, yayasan, guru, kepala sekolah, duduk bersama. Ya, apa yang menjadi masukan? Jadi seperti itu idealnya. Bahkan kita perlu kasih instrumen kepada orang tua. Apa harapan orang tua anaknya ada di sekolah kita? Apa harapan masyarakat? Nah, makanya nanti bisa kita ganti visi. Bisa jadi bahan pertimbangan untuk mengganti visi. Karena visinya tidak sesuai lagi dengan zaman now, kan gitu ya? Visi kita udah jadul, udah zaman kolonial kita buatnya 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah perkembangannya sudah luar biasa, perlu kita perbaharui. Dan cara mengajar kita pun ya, Ibu, perlu kita upgrade. Tidak pakai zaman juga yang zaman dahulu kala juga. Sekarang udah zaman IT, kita alergi lihat HP, kita alergi lihat laptop. Siapa yang alergi lihat laptop? Tidak akan maju ibu-ibu. Nah, alasannya faktor U. Alasan kasihan si U tadi. Sementara dalam agama kita disuruh menuntut ilmu dari dari ayunan sampai ke liang. Jadi yang mengatasnamakan faktor U berarti menyalahi ajaran agama, ya. Jadi inilah yang harus ada di dalam KUSP kita. Komponen 1 kita lihat selintas, di karakteristik itu berisi tentang apa yang ada di lingkungan kita. Ya, antara Kota Padang dengan Pasaman Barat berbeda ya Bu Ibu, berbeda banget. Nah, jangankan dengan Kota Padang dan Pasaman Barat, antara Pasaman Barat, TK Bu Alen dengan TK Bu Heni saja berbeda. Lingkungannya, sumber dayanya, pendidiknya, masyarakatnya, sarana dan prasarananya, kondisi orang tuanya, itu berbeda. Itu semua yang Ibu tuangkan di dalam karakteristik. Lokasinya di mana? TK Alam ya. Nah, dulu pernah ke sana bersama orang LPMT, Bu Yeni Kawirawati, kita sama-sama sekolah model. Nah, oh cabangnya. Oke. Nah, pernah dulu ke sana ya. Nah, jadi itu ya Ibu, apa isi karakteristik? Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, semua diuraikan di karakteristik. Kenapa penting? Dari karakteristik inilah ibu-ibu bisa susun modul ajar nantinya. Dari mana akarnya ibu-ibu? Dari karakteristik. Karena nanti kita akan membuat tujuan pembelajaran masing-masing. TK yang satu tidak akan sama tujuan pembelajarannya dengan TK yang lain berdasarkan karakteristik. Kalau di sekolah kita banyak keberagaman suku, bangsa, agama, tentu tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekertinya akan berbeda dengan yang memiliki satu agama saja. Nah, itu untuk pemahaman awal. Ketika kita mau membuat kegiatan, itu akan berbeda. Ketika agamanya banyak, ada yang Islam, ada yang non-Islam juga di sana, itu berbeda tujuan nilai agama dan moral. Yang pertama, anak mengenal agama yang dianut, ya. Kalau yang di satu agama, anak mengenal agama Islam, nah itu langsung dibuatkan. Ketika anak yang satu jenis agama, anak mengenal cara berdoa, gitu ya. Kalau yang banyak agama, anak mengenal perbedaan cara berdoa. Karena mereka banyak. Nah, jadi ada yang begini, ada yang begini. Bu, kenapa itu? Akan terjadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk dimensi profil lahir Pancasila yang berkebinekaan globalnya dapat
dapat diwujud. Jadi kita bisa menanamkan anak memandang perbedaan itu. Nah, jadi kalau kita ajarkan sejak dini kita berbeda, itu tidak akan jadi konflik, tidak ada terjadi sara, tidak ada terjadi permasalahan suku, ya. Karena kita sudah mengajarkan sejak dini bahwa kita berbeda. Ini kita sudah banyak agamanya. Karakteristik kita, masyarakat di sekitar memiliki suku bangsa agama yang berbeda. Nah, peserta didiknya juga memiliki tahun ini perbedaan agama. Cuma dituju pembelajaran agama Islam semuanya. Banyak terjadi seperti itu. Nah, sekarang inilah di Merdeka Belajar kita memberikan fasilitas itu. Berarti agama yang non-muslim berarti dia tidak merdeka di sekolah itu, ya. Nah, kita memberikan kemerdekaan. Apakah kita harus mengetahui ajaran agama yang tidak? Kita mengajarkan ajaran agama, cara perbedaan cara berdoanya. Kita tanyakan kepada anak itu bagaimana cara berdoa menurut agama. Kita sampaikan ke temannya lah. Nah, kalau yang agama Islam berdoanya begini, yang selain Islam, nah coba lihat. Itu yang kita tanamkan kalau kita berbeda. Nah, lihat karakteristik. Nah, coba ibu bayangkan, ada nggak perbedaan di sana? Kalau tidak kita aman, masih seperti dulu, berarti agama. Begitu juga perbedaan suku bangsa itu perlu kita wujudkan dalam tujuan pembelajaran. Kenapa kita bahas? Kemudian lingkungan alam. Sekolah kita berada di perkebunan kah, di sawit kah, atau di persawahan? Itu perlu dituliskan di karakteristik. Kenapa? Karena akan mempengaruhi tema atau topik. Sekarang topik ya namanya. Yang kita angkat di perkebunan, topiknya tidak sama dengan sekolah yang ada di perkan, apalagi yang di dekat laut atau di pegunungan. Topiknya akan berbeda. Jadi tidak ada yang mulai dari diri sendiri, lingkungan, tidak ada lagi yang dikuriskan. Tinggalkan tema kesebelasan, ya. Cari tema yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah kita. Dan terbayangkan kira-kira kita main cepat. Nah, kalau kita punya waktu banyak nggak seperti ini penyampaian. Memang ditading kondo juga tema kesebelasan. Memang ditading kondo ini. Terbayang ya, kira-kira di sekolah kita di Air Bangi itu beda di Pasaman Barat topiknya. Kalau ke Air Bangi lebih dekat ke pantai, ya. Iya, Bu ya, dekat ke pantai. Nah, mungkin bisa jadi mengangkat tema ikan untuk tema. Bisa jadi pantai diangkat topiknya. Jadi tidak akan sama, ya. Nah, jadi tidak harus mulai diri sendiri, tidak. Kok anak nggak langsung diri sendiri, tuh harus yang kenal yang dekat, dan gitu ya. Dekat di sini bukan berarti dekat secara fisik, tetapi juga dekat secara sosial. Lingkungan sosial, lingkungan alam. Nah, lingkungan alamnya yang dekat dengan sawah ya buat bisa jadi topiknya sawah. Berapa banyak topiknya Sawit silakan sesuai dengan sawit kebutuhan. Kalau dulu menghitung brondolan dan sekarang kalau ibu mau buat 2 topik silakan. Satu untuk topik yang semester 1, satu di 2, yang 2 silakan. Subtopiknya yang semester 2 itu ada. Apakah satu subtopik 1 minggu? Kalau dulu begitu ya, ibu. 1 tema, subtema 1 minggu. Jadi 17 minggu, 17 pula subtemanya. Begitu ibu kan? Iya, iya. Sekarang tidak. Tidak bisa kita ongkok-ongkokan, subtopik minggu, tidak. Makanya mau 5 topik, mau 2 topik, subtopiknya berapa? Totalnya 17 minggu. Ya, untuk di KWST kita tidak buatkan satu topik ini 1 minggu. Untuk topik ini 1 minggu tidak. Kenapa? Siapa tahu alasannya, Ibu? Ada yang tahu alasannya? Agar guru bisa mengembangkan diri dan anak bisa berkembang. Iya, tepuk tangan. Tuntas itu kelebihan dari kurikulum Merdeka. Tidak cukup 1 minggu, tambah minggunya kita di lapangan. Jadi memang tidak ada kita batasi waktunya. Kita yang mengukur di lapangan. Ketika belum tercapai, kita tambah lagi 1 minggu dengan kegiatan yang berbeda. Tidak terikat. Kan orang merdeka terikat atau tidak? Kemarin saya belum tuntas 1 minggu.
Jadi untuk waktu itu tidak terbatas, fleksibel. Jadi mau 2 topik, mau 3 topik, totalnya 17 minggu. Apa yang ditambahkan? Subtopiknya. Kalau perlu, topik yang sesuai dengan ide anak. Besok kira-kira kita mau belajar apa, nak? Boleh. Kalau misalnya dalam topik besarnya aku anak bahari. Nah, jadi minggu pertama kita makanan kesukaanku, boleh? Boleh. Jadi besok apa ya? Dari hari ke hari rupanya anak muncul ide-ide, bisa kita naikkan untuk minggu berikutnya. Itu tandanya Merdeka Belajar berdasarkan minat anak. Gitu ya Ibu, jadi itu yang perlu kita dudukkan. Merdeka Belajar KUSP fleksibel. Jadi tidak harus sama antara TK yang satu dengan TK yang lain. Karena ini ya dinamis, ya fleksibel. Nah, kemudian kita masuk ke visi misi. Visi misi perlu kasih karakteristik dianggap oke ya Ibu. Jadi di sana itu membayangkan sekolahnya seperti apa, pendidiknya seperti apa, sarana yang dimiliki seperti apa, lingkungan sekitarnya seperti apa, tuangkan dalam kalimat, terserah mau bentuk paragraf, mau dibuatkan uraian ABC-nya atau poin-poin atau kolom-kolom, silakan. Yang penting berisi karakteristik. Karakteristik itu kan ciri-ciri yang menonjol ya Ibu. Nah, contohnya karakter Ibu Nining seperti apa? Energi, ya, percaya diri, rambutnya panjang. Nah, itu yang dituliskan ketika melihat itu orang terbayang, oh itu Bu Nining. Begitu pula membaca karakteristik sekolah kita, orang terbayang, oh sekolahnya seperti ini. Nah, seperti itu ya Bu, karakteristik. Kemudian visi misi. Visi misi dan tujuan kita itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Apakah beriman, bertakwa, dan terakat mulianya sudah muncul di visi misi kita? Kemudian gotong royong sudah muncul di visi misi kita. Kemudian apa lagi? Berkebinekaan. Kalau sudah muncul bisa kita pakai, kita lanjutkan. Tapi masih ada yang dulu dari ke-6 dimensi itu perlu kita tinjau ulang. Sudah ada visi misi dan wujudkan anak yang inovatif atau kreatif, kalau belum kita tinjau ulang. Kalau kami belum meninjau ulang karena semua mewujudkan anak yang cerdas, beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa kebahagiaan berdasarkan berbudaya dan berbudi luhur. Itu adalah visi misi TK Hang Tuah. Apakah sudah memuat 6 dimensi? Kami pastikan insya Allah sudah. Berkebinekaan globalnya itu ada di berbudaya, berinovasi, berpikiran berkreatif, kreatif dan kritis itu ada di cerdas. Anak yang cerdas itu pasti anak yang sudah berpikir kritis, kreatif. Yang ilmu pengetahuan terakat mulianya ada di mana? Di beriman dan takwa dan berkarakter. Nah, jadi kalau sudah termuat 6 dimensi, bukan berarti harus kata-katanya itu juga ya Ibu, tidak. Bisa dikemas dengan bahasa yang lain. Nah, kalau sekarang abaikan dulu, biar orang pakai visi-visi yang lama, tahun depan ditinjau. Karena sekarang tugasnya mau menyusun perencanaan dan pengorganisasian. Nah, berarti kita tinggalkan visi dan misi. Tapi visi-misi itu garis bawahi harus hafal. Ibu ingin TKI besok pertemuan berikutnya PR untuk teman-teman kita hafal visi-misi. Bukan kepala sekolah saja, ibu gurunya, ya. Iya kan ya Bu, kalau kita tidak hafal mau kita bawa kemana program sekolah kita? Kita mau mengacunya kemana? Oke, kita masuk ke visi-misi. Keren ya Bu, sekian slide kita lewatkan. Tuntas visi. Padahal di sini ada pilihan pertama. Kalau sekarang nggak usah dipikirkan dulu kan gitu. Kalau pilihan pertama, IKM yang pilihan pertama, pakai visi yang lama, kita rubah tujuannya atau misinya yang kita rubah. Kalau yang kedua kita tinjau ulang berdasarkan di sekolah saja. Pilihan ketiga yang paling IKM mandiri itu yang berbagi, itu kita rubah berdasarkan masukan, kita undang masyarakat, yayasan, semuanya kita duduk bersama, kita undang
membahas tentang visi misi. Baru kita rumuskan kembali. Nanti kita rubah ya. Sekarang tidak usah dulu ibu pikirkan itu, kita masuk ke pengorganisasian. Nah ini ya, ibu di pengorganisasian. Namun sebelum itu kita nyanyi dulu tentang KIKAD. Kalau untuk nyanyi tersenyum ya kita semua guru TK ya. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP analisis jadi apa? TP. TP itu tujuan pembelajaran. TP disusun lalu jadi ATP. ATP akhirnya modul ajar. Hore. Oke. Yuk sama-sama ya ibu ya, bantu ya. 1, 2, 3. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. ATP akhirnya modul ajar. Hore. Nah, kalau kita cermati lagu tadi itu sudah satu pemahaman ya. Jadi KI dan KD tidak sama dengan CP. KI dan KD itu dilebur akhirnya menjadi CP. CP itu capaian pembelajaran yang telah disediakan oleh pemerintah. Itu tidak boleh diganggu, gugat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Karena itu sudah ada disediakan oleh pemerintah. Yang belum yang boleh kita ganggu gugat ya CP yang muatan lokal. CP muatan lokal tidak disediakan oleh pemerintah, namun yang menyediakan sendiri berdasarkan apa? Karakteristik kita. Kalau ibu-ibu punya muatan lokal budaya Minangkabau, ya buat capaiannya. Apa yang ingin dicapai untuk budaya 4 sampai 6 tahun? Setidaknya memuat instrumen yang ada di akreditasi. Apa itu? Keberagaman bahasa, keberagaman pakaian, keberagaman lagu, dan keberagaman tarian. Itu yang ingin kita capai untuk budaya alam Minangkabau. Nah, elemennya kalimatnya bagaimana? Ya tinggal membuatkan dengan kalimat operasional pada subjek, predikat, dan objek. Anak mengenal keberagaman bahasa, elemen pertama. Yang kedua, anak mengenal keberagaman. Nah, itu kita buatkan gampang kan begitu nampaknya. Jadi sampai di sini intrakurikuler itu muatan lokal tidak hilang ya di KOSP, tetapi bisa kita tambahkan. Kenapa? Karena dasarnya ada. Untuk model pendekatan kita masih memakai model pendekatan tematik atau yang lebih dikenal sekarang kita memilih bahasanya topik. Kalau ada yang memakai tema salahkah? Tidak. Nanti kalau ada yang masih tertulis di KOSP-nya tema nanti dibully sama-sama. Wih orang sudah pakai topik dia masih pakai tema. Nah, topik sama tema itu konsepnya sama. Silakan mau pakai yang mana. Tapi sekarang lebih viral itu topik untuk di kurikulum KUSP ya. Bisa pakai. Kemudian ada pertanyaan otomatis kita lewat tema Nah topik ini yang ibu. Tadi kita berbicara tentang topik struktur kurikulum itu ada kurikuler dan ada pilihan. Intrakurikuler kita merancang topik sendiri. Berdasarkan apa? Karakteristik lingkungan sekolah kita. Kalau di P5 kita merancang kegiatan proyek itu terpisah dari kegiatan yang sehari-hari. Kita garis bawahi P5 terpisah dengan Papua itu juga pahlawan kemerdekaan, tetapi ya di lautnya seperti itu. Waktu zaman 6 tadi itu jangan dipusatkan cuma 6. Dia ada elemennya, ada sub elemennya. Di mana bisa dicari searching internet. Dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu semuanya ada sama untuk semua jenjang. Lihat yang sub elemen substansi yang untuk tahu ya. Ya. Walau cincin yang Bu, yang intrakurikuler yang pertama yang akan kita tuju CP. Kalau di P5 yang kita tuju dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau di intrakurikuler topiknya sesuai dengan karakter
karakteristik. Kalau di P5 disediakan 4 topik. Nah, tidak ada yang keluar dari 4 topik. Kalau mau di lingkungan perkebunan, awak mau mencintai Indonesia dulu. Ambil Berarti yang untuk P5 nih. buang saluran air proyeknya, karena di persawahan kan dekat, nah, boleh. Ibu, kalau P5 tadi yang ditujukan adalah dimensi profil Pancasila. Ya. Ini 4 topik. Di tema yang dipilihannya ada 4 tema atau 4 topik yang ini. Apakah semuanya diambil? Tidak. Ya. Apakah semuanya harus terlaksana? Tidak. Dipilih. Ya. Minimal P5 itu 1 tahun 2 kali. Nanti kita lihat ya, Ibu, minimal 2 kali. Mau ambil yang kreativitas boleh. Misalnya sekolahnya di dekat lingkungan pembuangan sampah. Iya, untuk ya. P5 Tapi dulu. saya di Padang itu di lingkungan Nah, untuk intrakurikuler nah. Untuk intra kita sendiri menentukan tema nadi. Kreativitas atau pengolahan dari bahan limbah. Kok kita kan selamatan Karena itu yang urgent kita kan jadi tema intra kan. Tapi kalau anak Proyeki dona tema nadi. permasalahan akan bisa terbicarakan. Jadi nggak harus aku cinta Indonesia terus selalu ibu-ibu. Aku sayang bumi. Proyek bagaimana untuk menanggulangi banjir juga bisa. Jadi pilih mana yang terdekat dengan kita. Mana orang tua yang mendukung. Ya, kita tutup untuk yang ini. Iya, iya. Cukup dulu teman yang di sini, karena kita akan menuju ke penurunan CPTP. Nah, itu yang agak naik pendakian sedikit, Bu. Karena selama ini kita disiapkan dimanjakan dengan KD, nah, ada KD-nya. Nah, maka materinya sudah ada, ya. Nah, kita tinggal buat kegiatan saja. Itu pun masih copy paste. Contoh punya teman yang lain, bukan berdasarkan kita mikir, bukan berdasarkan apa yang kita punya. Nah, kalau misalnya ini, kita analisis karakteristik dari tadi lingkungan sudah, sarana. Kita tidak punya papan ideal, kita tidak punya bola dunia, kan? Nah, kita mesti menanamkan mengembangkan motorik kasar anak, memanjat, bergelantungan, gitu ya. Nah, tapi mau tidak analisis, ternyata di situ ada pohon. Itu terlewat selama ini, malah kalau ada anak naik turun, ya. Padahal itu bisa diberdaya. Akhirnya anak takut ketinggian, itu salah satu gara-gara berburu penyebabnya. Jadi yang katanya guru TK ini jalan yang benar, yang dekat dengan surga, ternyata karena sedikit itu malah tergelincir ke neraka, ya. Karena mematikan harusnya anak tidak takut. Nah, itu dilarang memanjat dan Memang jadi pendaki, bisa jadi cuman suruh hati-hati. pilot pesawat tempur, tapi karena gurunya dari guru turun, nggak mau dia naik lagi, akhirnya nggak jadi dia pilot. Harusnya sudah tertulis di rapor-rapornya jadi pilot pesawat tempur, tapi karena sedikit ibu gurunya membesarkan mata, nggak naik dong. Nah, berganti takdirnya. Mungkin takdir itu tidak bisa berubah karena usaha kita, tingkah laku kita akhirnya berubah, ya. Nah, makanya ibu hati, apa yang bisa kita lakukan? Ada pohon jambu, ada burger khas, nah, itu bisa kita lakukan sesuai apa yang kita miliki. Ini ketahuannya tidak punya papan dia, tidak punya bola, tapi di rencananya berkaitan buka dia. Misalnya dia resort, kita adu di luar, punya sia itu ambil kan gitu. Memanjat di bola dunia. Nah, itu ketahuan ibu-ibu. Jadi jangan menyangka yang dimasukkan ke uploadan instrumen dua lengkap kedokok dapat dunce. Coba masuk itu Indonesia gitu kan. Nah, tidak sesuai dengan yang ada. Jadi begitu analisis. Nah, walaupun aduh, akan ditanya lagi, Bu, bagaimana Ibu mengembangkan motorik kasar anak? Awaknya senam ya, Bu. Senam tidak tersebut. Selain senam, Bu, selain senam kata asesor. Yuk, aduh, senam sih, Bu. Pilih kan di kurikulum aduh, Bu. Dengan memanjat berarti ketahuan bukan punya ibu. Kalau punya aku tahu ya, Bu.
rutin. Nah kan itu ada yang diminta ya. Kalau itu nyojawe di guru. Oke. Walau sarana terbatas, Bu, kami mengembangkan motoritas dengan memanjat di pohon jambu, Oke, pakai cikawan. Sekolah sih tak lengkap, dan POA. Tapi gurunya paham bagaimana mengembangkan stimulasi dengan memanfaatkan apa yang ada. Jadi tidak dari bangunannya, tidak dari sarananya, tapi dari guru menstimulasi perkembangan anak. Itu ya ibu-ibu. Ini namanya yang bolos ketek kasih yang asesornya, tapi dalam bukan asesor sini ya Bu. Nah, tapi bukan pakai baju asesor. Jadi itulah yang kita gunakan. Jadi ketika akreditasi itu nggak susah. Jadi tak awak yang mengikuti instrumen ya ibu-ibu. Instrumen akreditasi itu yang mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, jadi ke akreditasi lu ibu siang malam. Iya kan? Harusnya instrumen itu mengukur, oh ini kita lakukan tinggal upload, ini kita lakukan tinggal upload. Yang susahnya itu kan tak ibu lakukan. Buat KOSP yang ditekannya itu entar, tak enter. Itu lama, tak selesai. Entar ya kan? Nah coba ibu tekan, enter, selesai enter, jadi dia itu. Ya. Oke, nah dari dulu ya Bu, kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Nah, di perencanaan pembelajaran itu yang akan Ibu buat adalah menurunkan CP menjadi TP. Capaian pembelajaran, Ibu sudah kenal dengan capaian pembelajaran? Sudah tahu? Katanya ada dua. Sudah kenal dengan CP atau sudah tahu dengan CP? Sudah dengar CP? Kapan dengarnya? Barusan. Sudah tahu? Tentunya kalau sudah kenal pasti tahu ya Ibu. Kalau sudah kenal? Belum katanya. Apa beda mengetahui dengan mengenal? Sampai ke dalam-dalamnya ya Bu. Nah, tahu sama Gorina? Lari tahu di BKM keluarga. Tapi sampai ke dalam-dalamnya nggak tahu ya. Kalau kenal tahu sampai ke jadwalnya, perjalanannya tahu. Besok lagi boleh itu di situ rumah. Besok lagi boleh. Nah itu yang kenal. Nah begitu juga dengan kita dalam menstimulasi anak, kita harus tahu tentang mengenali siapa anak kita, bagaimana karakteristiknya, karakteristik lingkungan dan anak kita. Untuk menyusun tujuan pembelajaran itu semua harus kita tahu. Ya, CP kita harus kenal. CP ada berapa ibu-ibu yang baru? Ada berapa capaian pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah? Ada 3. Capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Kalau kami menyingkatnya itu CP1. Susah panjang-panjang guru pengamat apanya. CP capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Nah panjang ya ibu. Tapi kalau kami di sekolah CP1. Tadi maksudnya sudah nilai agama dan budi pekerti. Yang CP2 jati diri. Yang CP3 literasi dan STEM. Jadi yang kalau ada keempat tuh CP muatan lokal. Ada berapa buah muatan lokal kita? Nah, cuma yang disediakan pemerintah ada 3. Nah, masing-masing CP itu punya elemennya masing-masing. Jadi kita lihat. Ini di samping ini ya ibu-ibu ya. Ini sudah berapa kali yang lewat ini ya. Ini kenapa ada gambar-gambar? Nah ini ibu-ibu CP1. Nah nilai agama dan budi pekerti. Kalau ibu-ibu lihat di Permendikbudristek, elemen pembelajarannya dalam bentuk paragraf. Menyatu dia, ibu pernah lihat kan? Menyatu dia dalam bentuk paragraf.
olahraga. Kalau kami ongko-ongkoan loh itu. Di CP1 itu ada 4 elemen. Inilah dia yang pertama, anak. Siapa yang mau baca satu? Ibu baca. Yang terdengar sama teman-teman sekalian. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan Mempraktikkan aja ajaran pokok pokok. sesuai dengan agama dan kepercayaan. Elemen yang pertama dari CP1 itu anak mengenal, ya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama yang dan kepercayaan. Yang kedua, anak berpartisipasi dalam aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri sebagai ungkapan rasa syukur atau menghargai diri dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada 4 elemen. Ini yang terbaru ya Bu Ibu, kalau ada yang melihat 3 elemen itu tidak salah, itu ada di Permendikbud Ristek nomor 8. Sekarang capaian pembelajaran sudah ada revisi Permendikbud Ristek nomor 033. Ada 4 elemennya untuk CP1. Jadi kalau ada ibu membaca sumber yang ada 3, itu tidak salah, itu di yang sebelumnya. Sekarang direvisi ada 4 elemen. Nah, itu ya maksud elemennya. Yang kedua ada 3 elemen jati diri, ya. Yang keempat ada, nah kami melihat Permendikbud seperti ini, yang bergabung ya seperti ini. Makanya nanti ibu pilih ya. Jadi ada 9 elemen untuk di CP3. Kalau kami kasih nama. CP1 itu elemen 11, 12, 13. Biar terstruktur. Kalau dalam bentuk paragraf ini ibu-ibu susah kan ya? Yang mananya? Ini aslinya seperti ini, keluar dari kementeriannya seperti ini. Mau di enter silakan, dibuat nomor-nomor juga silakan. Tapi tidak boleh dikurangkan, tidak boleh ditambah elemennya. Nah itu untuk elemen-elemen yang ada pada CP. Untuk kata-kata kita buatkan CP-nya sendiri, kita buatkan pula elemennya sendiri. Nah ini untuk pembagian elemen ya. Dari sini kita berangkat menurunkannya ya, Ibu. Sebenarnya kita lihat lagi CP itu apa sih sebenarnya Ibu? Ibu tahu CP itu apa? Karena itu pelajaran itu kepanjangannya. CP itu kalau kita ibaratkan pendidikan ini dalam sebuah perjalanan, CP itu adalah tujuan. Kalau Bu Rina kemarin dari Padang melakukan perjalanan ke kemana ini Bu, Simpang 4. Jadi Simpang 4 ini tujuannya. Jadi kalau dalam pendidikan Simpang 4 inilah CP-nya. Itu ya Bu Ibu. Nah, Simpang 4 ini CP. Jadi tujuan untuk fase fondasi, kita fase fondasi ya, TK. Tujuannya itu adalah CP untuk PAUD. Nah, jadi kalau perjalanan Bu Rina CP-nya adalah Simpang 4. Untuk mencapai Simpang 4, apa kira-kira yang kita butuhkan? Apakah CP kita Simpang 4 langsung menghilang sampai di Simpang 4? Tidak, begitu pula kita dalam mencapai CP di PAUD, di TK, apakah CP itu langsung kita dapat wujudkan? Tentunya perlu usaha. Kalau Bu Rina kira-kira apa usaha sampai ke Simpang 4 ini Bu Ibu dari Padang? Naik mobil, transportasi, apa lagi? Bisa Waktu, ya apa lagi Bu Ibu? Yang perlu? Dana, apa lagi? Kesehatan, ya apa lagi? Waktu keberangkatan ya. Nah, berapa jarak tempuhnya itu perlu kita pertimbangkan. Ya, ternyata lihat Google Maps. Di Google Maps 3 jam 20 menit. Memang betul dilakukan. Jadi kalau kita berangkat jam 4 atau jam 5 subuh, sampainya di sana. Kemudian situasi dan kondisi kita, pagi jam 7 ada Zoom dengan mahasiswa PPG. Usahakan jam 7 itu udah sampai di Simpang 4. Tapi di perjalanan tadinya ada sedikit kendala. Nah, akhirnya nggak sampai di Simpang 4 udah buka laptop di atas mobil kan gitu ya Bu Ibu. Nah,
dalam perjalanan kita di dalam sehari-hari di sekolah seperti itu juga. Untuk mencapai CP perlu kita lihat siapa yang kita ajar. Murid kita usia berapa? Kesiapan belajarnya seperti apa? Minat belajarnya seperti apa? Gaya belajarnya seperti apa? Profilnya seperti apa? Profil itu tidak hanya gaya belajar, tidak hanya kinestetik, auditori, video, bukan itu saja yang kita perhatikan. Budayanya, lingkungan belajarnya, lingkungan masyarakatnya seperti apa? Ya, multiple inteligensinya seperti apa? Dia cerdas di mana? Itu perlu kita perhatikan untuk mencapai CP1. Nilai lama budaya perlu kita perhatikan. Pindah ke sini, kecepatannya juga perlu diperhatikan. Samakah antara satu anak dengan anak yang lain? Anak itu beragam ya, ibu-ibu. Ada yang suka mendengar gaya belajarnya, ada yang suka melihat, ada yang suka berlari. Nah, ibu-ibu yang suka tipe kinestetik hari ini, makanya ada yang ngantuk. Karena gak menarik kalau hanya duduk seperti ini ya. Diajak senang yuk tadi ya. Diajak menyanyi yang tipenya cerdas di bahasa, di seni, itu menyenangkan. Nah, itu perlu kita perhatikan untuk anak didik kita. Untuk sampai ke sifat 4 perlu diperhatikan jam berapa. Apakah berjalan kaki sampai ke sini, atau pakai mobil, atau pakai pesawat ya. Begitu juga anak didik kita yang kesiapannya sudah pandai mengungkapkan bahasa, apakah yang itu juga lagi yang akan kita tuju? Nah, yang lainnya kan? Untuk mengenal huruf apakah sama semuanya? Untuk mengenal semuanya menulis. Ada yang bilang seperti itu, ibu? Mengenal huruf semuanya menulis dikasih tugasnya. Ya. Kalau tidak selesai harus semua penuh dari atas ke bawah. Kalau tidak selesai nilainya mulai berkembang. Ya, ibu berarti sudah menzolimi anak, menjajah anak. Apakah menulis satu-satunya kali itu untuk mengenal huruf? Apa yang dilakukan semestinya untuk mereka belajar? Lantaan buku tadi. Tenggonya nak bu, anak kan kreatif tuh. Karena dituntut harus sampai ke bawah, nyobuenyo sadonya sampai ke bawah. Kreatifnya muncul, tapi kreatif yang tidak benar. Akhirnya ibu mengajarkan anak jadinya curang ya. Jangan hati-hati. Jadi apa yang harus dilakukan? Dengan menyediakan alat dan bahan yang beragam. Letakkan pensil, menulis tetap kan tuntutan orang tua kan ibu mandali kan semuanya. Letakkan pensil, letakkan plastik, letakkan gunting, letakkan paip perca, letakkan daun kering, plastik kayu, batu-batuan. Untuk akhirnya kan menulis. Menulis itu tujuannya apa di situ? Ibu mengenal huruf kan? Mengenal huruf kan bukan harus memegang pensil. Nah, itu harus jelas tujuannya. Sama dengan berangkat dari Padang ke sini tujuannya ke Simpang 4. Nah, ya itu yang dituju. Tidak ada kemana-mana, tidak mampir lagi, tidak belok ke Lubuk Langsung jadinya. Nah, jadi tujuan mengenal huruf ya mengenal huruf melalui menulis. Nah, anak yang tipe visual diambilnya pensil, duduk elo-elo bisa. Anak yang tipe kinestetik yang biaknya batu duduk di lantai susun huruf yang tentang donat kan tadi. Yang tadi menulis donat, yang tadi menyusun huruf donat, yang ini menggunting perca kain pacu itu yang biaknya gunting bentuk huruf. Yang tadi plastisin satu kelompok. Apakah itu tidak boleh? Itu yang diharapkan ibu-ibu. Kan kita menulis dong bu. Tujuan ibu apa? Mengenal huruf. Kalau mengembangkan otoritas halus, memegang pensil iya. Tapi juga tidak harus pensil. Tahap perkembangan menulis, tahap menulis anak tidak harus langsung pensil. Lantaan ranting kayu, lantaan spidol gadang. Dan kata itu harus spidol gadang kan ibu-ibu. Lantaan krayon. Jadi dia menulis pakai pensil tapi pakai krayon salah? Tidak. Ada yang menempatkan dari rasa itu yang perahu yang gadang kan bu. Jadi ngambil
biasanya rakit kayu, nyecelupkan arang, nyetuliskan, tapi menyenangkan untuk anak. Kita yang menyediakan alat dan bahan. Nah, itulah cara untuk menstimulasi. Nah, jadi tidak hanya dengan satu kegiatan. Itu semua bisa kalau kita mampu harus jelas tujuannya, ya, Ibu-ibu. Kalau nggak jelas tujuan Rina hari ini ke Simpang 4, mungkin bisa sampai ke meninjau. Ya, harusnya yang ingin dicapainya Simpang 4, rupanya tadi kalau sampai meninjau, duduk-duduk tapi danau. Ya, kalau tujuan tidak jelas. Jadi mengenal huruf K atau memegang pensil tujuannya, atau memegang alat tulis, kan itu tujuan sebenarnya. Memegang alat tulis dengan benar. Alat tulis apakah pensil saja? Tidak, makanya sediakan alat yang beragam. Luspan, ya, ibu-ibu. Apakah sulit? Tidak, makanya perlu kita analisis karakteristik lingkungan. Yang Kasabionis itu rangkaian kayu, yang jalur rangkaian kayu. Nah, yang tersedia di dekat perkebunan kelapa mungkin lidi-lidi. Nah, beda ya Bu, karakteristiknya beda, kegiatannya beda, tujuan kegiatannya juga beda untuk mencapai CP. Sekarang inilah tugas kita untuk membuat tujuan pembelajaran. Setelah CP disiapkan, kita yang membuat. Aku nggak bisa jual project pemerintah Bu. Mana tahu pemerintah sekolah kita seperti apa? Ya, sarana yang kita miliki, mana tahu pemerintah itu Bu-ibu? Tidak, justru itulah kita membuat tujuan pembelajaran sendiri. Yang sekolah alam mengenal Tuhan melalui pohon sawit. Yang di pantai mengenal Tuhan melalui ikan. Yang di perkebunan di sawah mengenal ikan melalui padi. Makanya waktu akreditasi ditanya, ada enggak mengenalkan aku ciptaan Tuhan? Nah, itu tergantung karakteristik. Tidak harus selalu ke Bukit Tinggi mengenal ciptaan Tuhan, ya. Cita ya dong. Bahkan ke Bukit Tinggi Bu, ke kebun binatang. Untuk apa? Untuk pembelajaran Bu, puncak tema. Bara biaya. Padahal sebenarnya itu cuma hanya pembungkus. Tujuan utamanya studi banding. Studi banding ibu guru dari toko ke toko yang satu lagi. Kalau tujuannya mengenalkan aku mengenalkan Tuhan sebagai pencipta, cukup dengan pohon yang ada di lingkungan kita, ya, dengan hewan yang ada di luar itu sudah, ya. Jadi jangan ada-ada. Tapi kalau tujuannya kegiatan parenting yang dikedepankan itu keren, ya. Tapi kalau puncak tema, banyak puncak tema yang ada di sekeliling kita. Puncak tema itu tidak harus keluar daerah ibu-ibu, makanya untuk yang ada di sekitar kita. Siap pembelajaran? Siap. Ayo kita mulai sekarang, ya. Nah, kita berada di fase fondasi. Untuk kelas 1, kelas 2 itu fase A. 2, 3, kelas 3, 4 fase B. 5, 6 fase C. Nah, sampai ke kelas 12 SMA itu fase F, ya. Nah, makanya kita sekarang fase fondasi itu kita lihat untuk fase fondasi dasar. Nah, ini ya ibu, ini elemen, ya, elemen dalam CP sudah kita bahas tadi secara langsung, nggak perlu kita ikuti slide ini. Jadi CP itu punya elemen. Tahu ibu apa itu elemen? Isi. Kalau setrikanya tidak panas berarti elemennya rusak, gitu ya. Berarti ada bagian dalamnya. Nah, ini juga kita CP punya elemen. Nah, ini dia tadi, ya. Kalau ibu ingin cari lebih lengkap, cari di Permendikbud 0 untuk CP 3033. Permendikbudristek 033. Kalau yang 08 itu yang lama, ya. 033. Bagian TV ini media daun ada di dapat elemen. Sudah bertahan. Oke. Permendikbudristek 033. Permendikbud 33 deh. Kemudian yang terbaru, ya, di revisi dulu waktu masih kurikulum prototipe namanya atau kurikulum darurat namanya, itu
Tapi sekarang itu sudah ada revisi balik lagi ke 900 menit, tapi pakai kata-kata minimal. Minimal 900 menit itu yang terbaru, kembali lagi. Kalau dulu 1050, balik lagi minimal. Kalau di kurikulum 2013 itu 900 ya, tidak ada pakai kata minimal. Kalau sekarang minimal. Jadi boleh ditambahkan, tapi kira-kira ya, jangan sampai sore doang ditambah, sesuai dengan karakteristik anak. Kita masuk ke bagaimana menurunkan CP menjadi TP. Sebelum itu kita nyanyi dulu. Ibu-ibu ada yang ingat nyanyi Pondok Bebek Angsa? Ingat. Ya, kita sama-sama tapi dalam tempo cepat. 1, 2, 3. Pondok Bebek Angsa, masa dikuali, nona kita dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, kita satu bait itu saja ya. Tidak balik lagi ke atas atau balik ke refnya. Kita bagi 3 bagian. Kelompok 1 sebelah kanan, sebelah kiri, sampai yang tidak ada bagian ini ke belakang, bagian ketiga ya. Mulai dari ibu yang ini yang berjajar ke belakang bagian ketiga. Kelompok kanan, ganti semua huruf-hurufnya dengan huruf A. Ya. Coba ibu-ibu. 1, 2, 3.